Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita sekarang sampai pada ayat yang kelima dalam bab isbatul kalami lillahi ta'ala. Bab tentang wajibnya menetapkan sifat kalam bagi Allah Ta'ala. Ayat yang kelima, sahih? Betul, sampai ayat kelima. Surat An-Nisa 164. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Betul atau tidak? Baik. Kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu ta'ala, qauluhu wa kallamallahu Musa takliman. Sungguh Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Hadza tasyrifun li Musa alaihi salam. Ini adalah bentuk pemuliaan Allah kepada Nabi Musa alaihi assalam. Dan ini juga yang dikatakan oleh Nabi Adam alaihi salam ketika berdialog dengan Nabi Musa. Hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari, Kitabut Tauhid. Ya Musa, anta kalimullah. Wahai Musa, engkau adalah kalimullah. Ini gelar mulia bagi Nabi Musa alaihi assalam. Bi anna Allah kallamahu, yaitu dengan Allah mengistimewakan beliau. Allah mengajak langsung bicara dengan Nabi Musa alaihi assalam. Kalau secara umum para nabi, para rasul, Allah turunkan wahyu lewat perantara malaikat Jibril. Namun Allah di sini mengistimewakan Nabi Musa
dengan Allah berdialog, berbicara langsung dengan beliau. Bi anna Allah kallamahu ay asma'ahu kalamahu. Allah memperdengarkan ucapannya, firman-Nya kepada Nabi Musa. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Allah betul-betul berbicara dengan Nabi Musa. Berbeda dengan akidah kelompok Al-Jahmiyah ataupun kelompok Al-Mu'tazilah. Kalau kelompok Al-Jahmiyah memang secara tegas tidak mengimani nama dan sifat Allah secara mutlak. Yang dimaksud Jahmiyah yang tulen. Kelompok Mu'tazilah mereka mengatakan Allah ketika di sini dalam ayat ini Allah tidak berbicara langsung dengan Nabi Musa, namun Allah menciptakan firman-Nya di balik pepohonan. Kemudian Nabi Musa yang mendengar dari suara di balik pepohonan tersebut. Yang intinya kalamullah itu diciptakan oleh Allah. Nabi Musa tidak mendengar langsung firman Allah, namun khalaqa kalaman min wara'i syajar, kata mereka. Namun Allah menciptakan suatu ucapan yang didengar oleh Nabi Musa di balik pepohonan di bukit, atau naudzubillahi min dzalik. Ini akidah sesat kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Walihada yuqalu lahu al-kalim. Makanya Nabi Musa digelari dengan kalimullah, yang diajak bicara oleh Allah. Apalagi dalam ayat ini dengan tegas Allah menyatakan takliman. Wa kallamallahu Musa takliman. Dalam segi bahasa Arab ini dinamakan masdarun muakkidun. Ini adalah masdar, ya. Takliman untuk menguatkan, untuk menegaskan, menekankan. Jadi kalau mau dibahas sedikit, wa kallamallah, kallama yukallimu takliman, itu asal kata takliman. Adanya kata-kata takliman ini untuk menguatkan kata-kata wa kallamallah. Ini bentuk penegasan dalam bahasa Arab. Ini untuk lidaf'i kaunil taklim majazan, untuk menolak, membantah ucapan itu sekedar majaz atau bukan sebenarnya. Ketika Allah mengatakan takliman, untuk menegaskan betul-betul Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi assalam. Namun namanya ahlul bid'ah, mereka ahlul kalam, suka bersilat lidah, maka mereka pun berusaha untuk mengalihkan pembicaraan dari Allah kepada Musa dengan menjadikannya pembicaraan Musa kepada Allah. Kata mereka yang bicara itu Nabi Musa, bukan Allah. Dengan merubah wa kallamallaha Musa takliman. Dijadikan Allah sebagai objek yang mendengar, bukan yang berbicara. Ini yang sudah pernah kita sampaikan pada awal kajian. Ahlussunnah tidak mentahrif, menyelewengkan ayat-ayat Allah. Beda dengan ahli al-bidah. Dan sekali lagi, ini akidah Ahlussunnah yang berbeda dengan akidah kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Tadi kita sampaikan kelompok Jahmiyah yang tulen jelas-jelas menolak Allah, tidak punya sifat kalam sama sekali. Allah tidak punya nama, tidak punya sifat sama sekali. Sampai tokoh mereka pun dihukum mati oleh penguasa di zaman itu, diantaranya karena mengingkari ayat ini.
yaitu tokoh mereka yang bernama Ja'ad bin Dirham. Ketika khutbah Idul Adha, gubernur Kufah yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qasri diperintah oleh Hisham bin Abdul Malik untuk menghukum mati Ja'ad bin Dirham, tokohnya kelompok Al-Jahmiyah. Kenapa? Karena kata Khalid bin Abdullah Al-Qasri, li'annau za'ama annallaha lam yukallim Musa taklima. Di antaranya karena Ja'ad bin Dirham tidak meyakini Allah berbicara dengan Nabi Musa. Ini masalah yang sangat penting dalam akidah Ahlussunnah. Bukan masalah yang bisa dipandang sebelah mata, yang mengingkari dihukum mati. Ya, sekali lagi ini masalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip akidah Ahlussunnah. Bahkan ini bagian daripada rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman dengan sifat-sifat Allah. Itu di zaman as-salaf. Pembahasan masalah ini pembahasan yang sangat mendasar, yang sangat penting. Yang mengingkari dihukum mati. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah sungguh benar-benar berbicara dengan Nabi Musa. Fafil ayati isbatul kalami lillah. Dalam ayat ini jelas-jelas ada penetapan sifat kalam bagi Allah sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan kalamul makhluk. Tidak boleh dibayang-bayangkan bagaimana kalamnya, dan tidak boleh diselewengkan maknanya. Di antara bentuk menyelewengkan makna kalam Allah, yaitu dengan mengatakan Allah berbicara tapi tidak dengan suara. Allah berbicara maknanya al-ma'nal qa'im bin nafsi, adalah bisikan yang ada dalam diri Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini takwil ahlul bidah terhadap kalam Allah. Di antaranya dari kelompok Asy'ariyah. Mereka sangat getol untuk menafikan sifat kalam Allah dengan suara yang bisa didengar. Padahal jelas-jelas dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW mengatakan, yuhsyarul ibadu hufatan uratan, akan dibangkitkan hamba-hamba Allah di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki. Kemudian wa yunadi, Allah memanggil mereka bisautin, dengan tegas jelas. Rasul mengatakan bisautin, dengan suara. Ahlul bidah mereka tidak mau mempercayai, membenarkan sabda Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal sekali lagi hadisnya dalam Sahih Bukhari, Kitabu At-Tauhid. Karena kata Syekh, wa annahu kallama Musa alaihissalam, dan bahwasanya Allah sungguh sekali lagi berbicara dengan Nabi Musa. Kemudian ditegaskan lagi lewat firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 253. Minhum man kallamallah, di antara mereka ada yang diajak bicara oleh Allah. Minhum man kallamallah. Kata Syekh, wa qaulu ta'ala wa minhum man kallamallah ay minar rusul alaihimus salatu wassalam, yaitu di antara para rasul-rasul ada yang diajak bicara oleh Allah. Man kallamallah ay asma'ahu kalamahu bila wasitatin, maksudnya Allah memperdengarkan ucapannya tanpa perantara. Ini berkaitan dengan keutamaan sebagian para rasul. Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din. Itulah para rasul-rasul yang kami utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Dan di antara keistimewaan keutamaan Nabi Musa dibandingkan nabi-nabi yang lain, yaitu Allah langsung mengajak bicara Nabi Musa alaihi assalam.
Minar rusul alaihi wassalatu wassalam ai asma'ahu kalama, Allah memperdengarkan ucapannya, firmannya kepada Nabi Musa dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan keyakinan ahli al-bidah. Allah berbicara dengan tidak memperdengarkan suaranya. Ketika misalnya Allah berbicara dengan Jibril, Jibril tidak mendengar suara Allah, tapi Jibril diberi pemahaman apa yang ada dalam diri Allah. Makanya nanti akan ada pembahasan setelah ini bab masalah Al-Quran kalamullah. Mereka mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, namun ibarah, hikayaan kalamillah, kutipan dari kalamullah, bukan kalamullah yang asli. Kalau kata mereka kalamullah yang asli itu hanya ada pada diri Allah, nggak ada siapapun yang mendengarkan kalamullah. Makanya kemarin muncul apa? Orang yang mengatakan Al-Quran adalah kalam Muhammad, seperti yang sudah kita pernah sampaikan, bahwasanya akidah sesat ini masih eksis bergentayangan di tengah-tengah kaum muslimin. Meskipun terkadang ada yang menviralkan namun juga masih ada yang mensilentkan. Karena kata mereka ini bahaya kalau disebarluaskan, karena kebanyakan kaum muslimin secara umum alal fitrah ini kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Bahkan yang lebih aneh lagi yang sudah kita sampaikan, bahkan dari golongan mereka sendiri tidak sadar. Mereka bantah orang yang mengatakan Al-Quran adalah ucapan Nabi Muhammad. Itu ucapan kufur. Padahal itu akidah mereka yang sesat menyesatkan. Mereka bangga dengan akidah Asy'ariyah, padahal di antara akidah mereka bahwasanya Al-Quran itu bukan kalamullah, namun itu adalah kutipan, hikayah, ibaraan an kalamillah. Sekali lagi itulah al-bidah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, makna wa minhum man kalamallah ay asmahu kalamahu bila wasitah. Allah betul-betul memperdengarkan ucapannya, suaranya kepada Nabi Musa alaihissalam tanpa perantara, yakni Musa wa Muhammadan alaihimassalatu wassalam. Di antara para nabi-nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah, yaitu Nabi Musa dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama ketika beliau dimi'rajkan ke atas langit, dan hadisnya juga ada dalam Sahih Bukhari Kitabut Tauhid. Wa kadza Adam kama warada bi al-hadis fi Sahih Ibnu Hibban. Demikian pula dengan Nabi Adam alaihi assalam yang tercantum hadisnya dalam Sahih Ibnu Hibban. Fa fil ayat, kesimpulannya isbatul kalam lillahi ta'ala wa annahu kallama ba'dar rusul. Dalam ayat ini terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh berbicara dengan sebagian para rasul. Dan ini yang juga dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya bab kalamullah ma'a ba'di anbiya'ihi, bahwasanya Allah berbicara dengan sebagian para nabi-nabinya. Wa qaulu ta'ala, kemudian dalil berikutnya ini juga menegaskan tentang kalamullah kepada Nabi Musa alaihissalam. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Surat Al-A'raf ayat 143. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, ay hasala maji'uhu fil waqt alladhi wa'adahu Allahu fi. Nabi Musa mendatangi Bukit Tur sesuai dengan yang ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya berbicara dengannya.
Ini yang pernah kita sampaikan pada beberapa kajian yang lain. Ahlul bid'ah, kelompok Mu'tazilah terutama, atau kelompok sesat yang menafikan sifat kalam Allah, ketika mentakwil tadi wa kallamallaha Musa, kata mereka yang berbicara itu Nabi Musa. Allah harokatnya itu fathah, kallamallaha. Kalau dalam Al-Quran wa kallamallahu. Kalau kata mereka secara segi bahasa boleh dirubah kallamallaha Musa. Musa yang berbicara, Allah nggak berbicara. Ini syubhat mereka dahulu. Kemudian ada ulama yang membantah mereka dengan mengatakan, kalau dalam bahasa Surabayanya PPN wis kallamallaha, kalau dalam segi bahasa. Namun bagaimana dengan ayat ini, surat Al-A'raf ini, wa kallamahu rabbuhu. Wa kallamahu, di situ kallamahu rabbuhu. Dalam bahasa Arab nggak mungkin rabbuhu kecuali dengan dhammah sebagai subjek, nggak mungkin rabbahu Allah sebagai objek, nggak mungkin. Karena apa? Objeknya sudah disebutkan terlebih dahulu. Wa kallamahu, dia Allah berbicara dengannya. Di situ Nabi Musa alaihi assalam. Wa kallamahu rabbuhu. Ini bagi yang sudah punya latar belakang bahasa Arab, insya Allah sudah paham. Yang nggak bisa bahasa Arab, yang penting tahu intinya. Yang berbicara itu siapa? Allah Ta'ala, bukan Allah sebagai objek dalam ayat ini, namun sebagai subjek. Allah betul-betul yang berbicara dengan Nabi Musa alaihi assalam. Ai asma'ahu kalamahu min ghairi wasitah. Sama dengan tadi, maksudnya Allah berbicara dengan Nabi Musa, benar-benar Allah memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Musa. Ini sekali lagi ahli takwil, ahli ta'rif banyak, seperti tadi yang mengatakan maksudnya itu Allah menciptakan pembicaraan di balik pepohonan, lalu Nabi Musa mendengar dari balik pepohonan, bukan langsung mendengar dari kalam Allah. Ada pun yang mengatakan, oh itu maksudnya Nabi Musa yang berbicara, bukan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun ahli sunnah, mereka sami'na wa shaddaqna, menetapkan apa adanya sesuai dengan dohirnya, tidak ditakwil-takwilkan sebagaimana ahli bid'ah. Fal ayatu fiha isbatul kalami lillah. Intinya ayat-ayat ini semuanya menetapkan sifat kalam bagi Allah. Wa annahu yatakallam mata sya' subhana, bahwasanya Allah berbicara kapan dia berkehendak. Wa annahu kallama Musa alaihissalam bila wasitah, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa tanpa perantara. Sudah kita sampaikan juga ucapan para ulama tentang sifat kalam, bahwasanya aslul kalam qadim. Asal sifat kalam bagi Allah itu sudah ada sejak dahulu. Sifatul kalam dari satu sisi sifat dzatiyah, la tanfaku anillah, tidak mungkin terlepas dari Allah, karena itu sifat kesempurnaan bagi Allah. Makhluk saja, kalau dalam istilah ulama, al-tamtsil al-aulawi, yaitu bahwasanya setiap sifat kesempurnaan yang ada pada makhluk, maka Allah lebih utama untuk apa? Tersifati dengannya. Selama memang tidak ada dalil yang menafikan, maka itu namanya tamtsil aulawi, bukan menyamakan Allah dengan makhluk. Dalam masalah ini juga demikian. Sifat kalam bagi makhluk itu sifat kesempurnaan atau sifat kekurangan? Manusia gak bisa bicara, itu manusia yang sempurna atau yang ada kekurangan? Kekurangan. Maka kalau itu sifat kalam bagi makhluk itu sempurna, sifat yang baik, sifat yang sempurna, maka Allah lebih utama dengan kesempurnaan apa? Tersebut.
Kalau makhluk saja itu tersifati dengan sifat gak bisa ngomong, sifat yang negatif, maka Allah lebih utama untuk disucikan darinya. Ini kaidah para ahli ulama. Maka sesat kalau orang-orang itu mengatakan Allah berbicara tanpa suara. Ini pada makhluk saja sifat yang aib, negatif, apalagi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga sebetulnya konsekuensinya mereka menyamakan Allah dengan berhala. Ya, sebagaimana dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana ketika beliau menghancurkan patung-patung pada waktu itu. Apa kata beliau? Fas'aluhum in kanu yantikun. Tanyakan kepada mereka. Artinya jangan interogasi aku, tanyakan kepada Tuhan-Tuhanmu itu, kalau dia memang bisa bicara. Di sini kata para ulama, istidlal ataupun cara mengambil kesimpulannya, di sini Nabi Ibrahim ingin untuk menjatuhkan hujah mereka dengan mengatakan di antara sifat yang tidak layak bagi sesembahan yang hak kalau dia tidak bisa bicara. Karena apa? Berhala-berhala mereka itu nggak bisa bicara, maka tidak layak menjadi sesembahan. Itu maksud dari kata para ulama. Nabi Ibrahim menegakkan hujjah atas mereka bahwasanya sesembahan yang hak itu bisa bicara, adapun sesembahan yang batil tidak bisa berbicara, seperti berhala-berhala mereka, patung-patung mereka. Fas'aluhum in kanu yantikun. Insyaallah kisahnya sudah masyhur ketika beliau menghancurkan berhala-berhala itu, beliau ditangkap, kemudian diinterogasi. Namun Ibrahim mengatakan, ngapain interogasi? Intinya seperti itu, menginterogasi diriku, tanya saja kepada berhala-berhala kalian, ingkanu yantiku, jika mereka bisa bicara. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, surat Maryam ayat 52. Allah berfirman, wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiyya. Dan kami memanggil Nabi Musa dari sebelah kanan. Beliau di bukit At-Tur, wa qarrabnahu najiyya. Dan kami mendekatkan dia Nabi Musa kepada Allah najiyah, dan Allah berbincang-bincang dengannya. Kata Syekh, wa nadaina, ini masih tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan memang kisah Nabi Musa alaihissalam yang paling banyak di dalam Al-Quranul Karim. Di antara hikmahnya kata para ulama, karena yang didakwai oleh Nabi Muhammad SAW terutama di kota Madinah mirip dengan yang didakwai oleh Nabi Musa, yaitu dari Bani Israel, dari orang-orang al-Yahud. Ini diantara salah satu hikmah mengapa banyak kisah Nabi Musa dibandingkan yang lain, karena ini yang mirip dengan apa yang dialami oleh Nabi SAW mendakwai orang-orang Yahud, ahlul kitab. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh, wa nadaina, nadallahu ta'ala Musa alaihissalam, an-nida huwa sautul murtafi. Ini dalam segi bahasa apapun secara asal memanggil itu dengan suara atau dengan ketipan mata. Secara asal demikian namanya memanggil, kecuali kalau ada pengikatnya, memanggil dengan lambian tanganmu. Namun secara asal memanggil dengan apa? Sautul murtafi. Allah memanggil orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah apa? Panggilan Allah dengan saut. Demikian pula ketika Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam dan yang lain dengan as-sautul murtafi. Namun itulah ahlul bid'ah, mereka jauh dari dalil akal, dalil nakal,
dan juga dalil secara bahasa. Wa nadaina Allah Ta'ala Musa, Allah memanggil Nabi Musa, dan namanya memanggil secara asal dalam bahasa Arab khususnya itu dengan as-sautul murtafi, suara yang keras. Demikian pula dalam bahasa kita secara asal namanya memanggil yaitu dengan apa? Dengan suara. Ya. Ada orang memanggil diem tok ini. Ya. Oh, itu fulan memanggil ya anaknya, tapi diem tok bapaknya misalnya. Ada seperti itu. Hah? Na'udzubillah min dzalik. Ini kayak apa? Patung, na'udzubillah min dzalik. Kemudian disebutkan di sini minjani bitur atur jabalun baina Misr wa Madyan. Tur gunung di antara negeri Mesir dan Madian. Al-Aiman ay an janibul Aiman min Musa hina dhaba yabtaghi minan nar allati ra'aha jadwatan wa laysa al-murad aymanul jabal nafsihi. Kata-kata dari sebelah kanan, ini kanannya Nabi Musa. Ya, suara itu dari sebelah kanannya Nabi Musa ketika beliau pergi untuk mencari api, ya, dan bukan maksudnya sebelah kanan gunung. Li'anal jabal la yamina la wala shimal, karena gunung tidak ada arah kanan ataupun arah kirinya. Kemudian intinya di sini juga wa qarrabnahu najiya ay adnaina hatta kalamna, kami dekatkan Nabi Musa agar kami bisa bicara dengannya. Najia artinya munajian, berdialog. Wal munaja diddul munada. Kalau memanggil dengan suara keras, kalau munaja dengan suara yang lirik. Intinya Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi assalam. Kalau diperhatikan dari beberapa ayat ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan berbagai redaksi retorika yang ada dalam ayat-ayat ini bahwasanya dia betul-betul berbicara dengan Nabi Musa alaihi assalam. Maka sungguh sesat bahkan kufur kelompok Jahmiyah atau yang semisal dengan mereka yang mengingkari sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada Nabi Musa alaihi assalam. Wa fil ayatil karimah isbatul kalam lillahi ta'ala wa anna yunadi wa yunaji. Intinya dalam ayat ini ada penetapan sifat kalam bagi Allah. Wa anna yunadi wa yunaji. Allah yunadi memanggil dengan suara keras, wa yunaji memanggil dengan suara lirih. Wa huma nau'an minal kalam, intinya itu bagian daripada al-kalam. Entah dengan suara keras, dengan suara lirih, intinya itu adalah al-kalam yang sebenarnya. Fal munajatu bisautin murtafi wal munajatu bisautin ghairi murtafi. Kata-kata an-nida, an-munada dengan suara keras, al-munaja dengan suara yang tidak keras. Tambah lagi dalilnya Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-10. Wa idnada rabbuka Musa ani'til qaumadz zalimin. Ingatlah ketika Rabbmu memanggil Musa. Ini sama dengan wa kallamallahu Musa. Allah sebagai subjeknya. Ini yang kita sampaikan tadi, luar biasa redaksi-redaksi tentang apa? Penetapan kalamullah kepada Nabi Musa. Betul-betul Allah berbicara dengan Nabi Musa. Allah mengatakan ingatlah ketika Rabbmu berbicara memanggil Nabi Musa agar engkau mendatangi kaum yang dolim. Artinya kata Syekh Shalih bin Fauzan, ai watslu au udkur dzalik. Sudah pernah kita sampaikan kalau ada dalam Al-Qur'an wa id qala wa id nada, itu kalau mau disebutkan makna sebelumnya watslu udkur, ya ingatlah, bacakanlah ketika Rabbmu berbicara memanggil Musa
An-nida huwa ad-du'a, panggilan. Anikti, ini dibahas secara bahasa yang intinya idhab ilal qaumidz zalimin. Pergilah kepada orang-orang yang zalim. Itu maksudnya dakwai mereka. Ini sebagaimana Allah menyuruh Nabi Musa mendakwai siapa? Fir'aun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau wahai Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun, karena dia sudah melampaui batas. Faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Dan nasihatilah dia dengan ucapan yang lemah lembut. Wasafahum bidzulmi, mereka itu khususnya dari Bani Israel. Wasafahum bidzulm, Allah mensifati mereka dengan kezaliman. Li'annahum jama'u, ini terutama tadi ya berkaitan dengan Fir'aun dan para pengikutnya. Wasafahum bidzulm, Allah mensifati mereka dengan kezaliman, sebagaimana tadi Allah mensifati Fir'aun fa innahu tagha, karena dia sudah melampaui batas. Li'annahum jama'u bainal kufri alladzi dzalamu bihi anfusahum wa bainal ma'asi allati dzalamu biha ghairahum. Karena mereka Fir'aun dan para pengikutnya menjamakkan antara kekafiran yang itu merupakan kezaliman mereka terhadap diri mereka sendiri, dan menjamakkannya dengan kezaliman terhadap hamba-hamba Allah yang lain, yang itu merupakan bagian daripada al-ma'asi. Kasti'badihim Bani Israila wa dhabhi abnaihim, yaitu mereka membinasakan, menghancurkan, menyembelih Bani Israel dan anak-anak mereka. Wa fil ayatil karimah, ya, adapun inti daripada ayat ini sama dengan sebelumnya, isbatul kalam lillahi ta'ala, adanya penetapan sifat kalam bagi Allah. Wa annahu yunadi man sya' min ibadihi wa yusmi'hu kalamahu, yang intinya Allah memanggil siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dan memperdengarkan ucapannya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini ayat-ayat yang lebih khusus spesifik berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam, yang bagi manusia yang sehat akalnya, selamat fitrahnya, pasti meyakini Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya, karena hujah-hujah dari ayat-ayat tadi dengan berbagai macam redaksinya, berbagai macam konteksnya menunjukkan Allah betul-betul berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, sekali lagi tidak bisa ditakwil-takwilkan sebagaimana takwilnya ahli al-bidah tersebut. Adapun ayat selanjutnya berkaitan dengan Nabi Adam alaihi assalam dalam surat Al-A'raf ayat ke-22. Allah berfirman, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkumas syajarati. Dan ingatlah ketika Allah memanggil keduanya, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Alam anhakuma, bukankah aku, kata Allah, melarang kalian berdua dari pohon tersebut. Surat Al-A'raf ayat 22. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, aina dallahu ta'ala Adam wa Hawa alaihi wassalam qailan lahuma. Allah memanggil Adam dan Hawa. Ini yang dinamakan oleh para ulama tadi, Allah sifat kalamnya qadim secara asalnya sifat dzatiyah. Tidak mungkin terlepas dari Allah. Sifat kalam itu sudah ada sejak dahulu kala. Namun kapannya Allah berbicara itu dikaitkan dengan sifat
fi'liyah, berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak? Dengan siapa Allah berbicara? Sesuai dengan apa? Kehendaknya. Tadi Allah menjelaskan dia berbicara dengan Nabi Musa. Sekarang dalam ayat ini Allah menjelaskan dia berbicara dengan Nabi Adam alaihi assalam, karena sifat kalam dari satu sisi berkaitan dengan masyiatullah. Ini disampaikan oleh para ulama karena ada kelompok-kelompok sesat yang mereka tidak memahami bahwasanya kalamullah itu berkaitan dengan apa? Masyiatullah. Mereka mengatakan sifat kalam itu qadim, sehingga mereka pun tidak meyakini Allah berbicara dengan Nabi Musa, dengan Nabi yang lainnya, dan seterusnya. Banyak ya, sekali lagi sudah kita sampaikan, kesesatan dalam masalah bab ini banyak. Makanya para ulama sangat amat luar biasa penjelasan-penjelasan mereka dan bantahan-bantahan mereka kepada kelompok-kelompok sesat dalam bab ini. Makanya muncul namanya kelompok sesat ahlul kalam. Kenapa? Karena ini yang paling banyak dibantah oleh para ulama. Banyak kesesatan mereka dalam masalah ini. Namun yang penting bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, terutama bagi kaum muslimin secara umum, harus paham Allah punya sifat kalam. Kalamullah itu dengan suara yang bisa didengar dan dengan huruf yang bisa ditulis, dan Allah berbicara kapan dia kehendaki, dengan siapa yang dia kehendaki, dan ya, dengan apa yang dia kehendaki. Kemudian kata Syekh, ayat yang berbunyi wa nadau ma rabbuhum alam anhakum antilkum asyajarah, Allah memanggil Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam. Namanya memanggil dengan suara atau bukan dengan suara? Dengan suara, ya, sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alam anhakum antilkum asyajarah, bukankah aku melarang kalian berdua dari pohon tersebut? Ai anil akli minha, maknanya aku melarang kalian dari memakan dari pohon tersebut. Wahada itabun minallahi lahuma, ini sebagai bentuk teguran Allah kepada Adam dan Hawa. Wa taubihun, dan bentuk mencelah perbuatan mereka. Haitsu lam yahdara ma haddarahuma minhu, yang mana Nabi Adam dan Hawa tidak mau mengingat, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah iradah kauniyah, kehendak Allah secara kaun pasti terjadi, dan di baliknya ada apa? Hikmahnya. Kalau tidak terjadi hal itu, kita nggak ketemu di pertemuan ini, ya kan? Nah, semuanya ada apa? Ada hikmahnya Allah apa? Turunkan Nabi Adam ke muka bumi ini lewat perantara tadi jatuhnya Nabi Adam kepada kekeliruan tersebut. Semuanya ada apa? Hikmahnya. Wa fil ayatil karimah isbatul kalam lillahi ta'ala. Namun intinya dalam ayat ini terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa nida minhu li Adam wa zaujihi, dan panggilan Allah ini ditujukan kepada Nabi Adam dan istri beliau. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya ini sudah kita sampaikan, bab ini paling banyak dalilnya. Wallahu alam, yaitu tadi karena banyak penyimpangan-penyimpangan dalam bab ini di tengah-tengah kaum muslimin, maka perlu ditegaskan dengan didatangkan ayat-ayat sebanyak ini, meskipun ini hanya sebagian, sebenarnya yang lainnya juga banyak. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang keberapa sekarang berarti? Ke-12 ya. Ini ayat ke-12 dari bab ini. Allah berfirman, wa yauma yunadihim
fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Ingatlah pada hari ketika Allah memanggil mereka, yaitu orang musyrikin. Lalu Allah berfirman berkata kepada mereka, apa jawaban kalian terhadap seruan para rasul? Ayat surat Al-Qasas 65. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, qaulu ta'ala wa yauma yunadihim. Pada hari Allah memanggil mereka, ayyunadillah subhanahu haulal musyrikin yaumal qiyamah. Allah memanggil orang-orang musyrikin pada hari kiamat seraya berfirman kepada mereka, madza ajabtumul mursalin. Ai makana jawabukum liman ursila ilaikum minan nabiyyin lamma ballaghukum risalati. Apa jawaban kalian terhadap para rasul, para nabi yang aku utus kepada kalian? Dan ini yang disebut oleh para ulama di antara pertanyaan pada hari kiamat tentang apa? Kalimat syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Ditanya tentang apa? Al-ittiba. Kalian ikut Rasul ataukah tidak? Maka setiap muslim muslimah wajib mempersiapkan diri dengan apa? Mempelajari sunnah Rasul dan ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala bidang kehidupan ini, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dalam masalah babul jihad dan seterusnya, mengikuti apa kata, apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mada ajatumul mursalin, ay makana jawabukum liman ursila ilaikum minan nabiyyin lima ballaghukum risalati. Wasyahid minal ayat, inti daripada ayat ini juga sama dengan sebelumnya, isbatul kalam lillah, penetapan sifat kalam bagi Allah, wa annahu yunadi yaumal qiyamah, dan bahwasanya Allah memanggil pada hari kiamat. Tadi yang Rasul tegaskan dalam Sahih Bukhari, bisautin, dengan suara, yasma'uhu man ba'uda kaman sami'ahu man qaruba, yang didengar oleh orang yang jauh seperti yang didengar oleh yang dekat. Dalam kita lanjutkan ba'da al-adzan. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan lagi dalil berikutnya tentang sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6. Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada seseorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepada Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, wa in ahadun minal musyrikin alladzina umirta biqitalihim. Kalau ada seseorang dari kaum musyrikin yang engkau diperintahkan wahai Nabi Muhammad untuk memerangi mereka. Ini sudah kita sampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrikin setelah beliau punya apa? Kekuatan ketika beliau sudah hijrah ke kota Al-Madinah. Namun sebelumnya ketika beliau di kota Mekah, maka beliau diperintah untuk menahan diri. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Tidakkah engkau perhatikan kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka kufu aidiakum, tahanlah tangan apa? Kalian. Ini adalah perintah Allah untuk para sahabat, untuk Rasul menahan diri tidak menghunuskan pedang ketika masih lemah. Dan sudah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah
al-muslimun idza kanu bi ardin hum fiha mustad'afun falyamalu bi ayati as-sabr. Kalau kaum muslimin dalam kondisi lemah imannya, lemah tauhidnya, lemah ketakwaannya kepada Allah seperti yang dialami oleh kaum muslimin saat ini. Demikian pula lemah persenjataan mereka, maka hendaklah mengamalkan ayat-ayat tentang kesabaran. Kalau tetap nekat, maka jihadnya kata para ulama jihad yang tidak syar'i. Ya, ini sekali lagi kaidah dalam fikih al-jihad, dan ini yang juga pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang jihadnya Nabi Isa alaihissalam ketika beliau tidak sanggup melawan Ya'juj wa Ma'juj, diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Bukit Tur, tidak melawan, tidak mengangkat senjata, karena madaratnya akan lebih banyak. Ini sunnahnya Rasul SAW. Ini nanti akan ditanya orang yang keluar jihad ya. Madza ajabtumul mursalin tadi. Apa jawaban kalian tentang ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, dan yang lebih parah lagi yang sudah kita sampaikan, keluar jihad namun nggak berangkat. Yang mengatakan nggak pakai jihad, diva, kemampuan dan seterusnya, kok nggak berangkat? Umdo aja, bang. Nah, baik. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Kata Allah, apabila seseorang dari kaum musyrikin, yaitu mereka yang diperintahkan untuk diperangi, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, minta perlindungan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ay talaba jiwaraka wa himayataka wa amanaka. Kalau dia minta dilindungi, fa'ajirhu, maka lindungilah dia. Ay kullahu jaran wa mu'amminan, hendaklah engkau menjadi tetangganya dan memberi keamanan padanya. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengarkan kalam Allah minka, darimu. Wa yatajabbaruhu, sampai dia bisa mentadaburinya. Wa yaqif ala haqiqati ma tad'u ilai, hingga dia tahu hakikat dakwamu. Kata Syekh, wa syahid minal ayat anna fiha itsbatal kalam lillahi ta'ala. Intinya di dalam ayat ini ada penetapan sifat kalam bagi Allah. Wa annal ladzi yutla huwa kalamullah, dan bahwasanya yang dibacakan oleh Nabi Muhammad adalah kalamullah. Ini bantahan kepada kelompok Asy'ariyah dan yang semisal dengannya yang mengatakan yang sekarang ada itu adalah kutipan, ibarah, hikayat dari kalamillah, bukan kalamullah. Allah membantah bahwasanya yang dibacakan kepada orang musyrikin tadi itu adalah Al-Quran yang Allah namakan dengan kalamullah. Nggak ada kata-kata itu ibarah, kutipan dari kalamullah. Ya, kalau demikian berarti al-hadis yang dibacakan sekarang itu adalah ibarah an kalamin Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ahlu at-ta'wil, karena kaidah dalam segi bahasa al-kalam yunsab ila man bada'ahu, karena al-kalam itu dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Al-Quran kalamullah, bukan ibarah an kalamillah. Allah yang mengatakan demikian, kalamullah, hatta yasma'a kalamullah. Dan yang juga Rasul tegaskan dalam hadis yang sahih, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraisyan yamna'uni an uballigha kalama rabbi. Tidakkah ada seseorang dari kalian yang membawaku kepada kaumnya, karena orang-orang kafir Quraisy memboikotku, melarangku untuk aku menyampaikan kalama rabbi, kalamnya Rabbku. Rasul dengan tegas mengatakan,
Al-Quran kalamullah, ya, bukan kutipan dari kalamillah. Wa anna lal yusla huwa kalamullah, dan bahwasanya yang dibacakan itu betul-betul kalamullah. Kemudian dalam ayat berikutnya surat Al-Baqarah 76 Allah berfirman, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Dan sungguh sebagian kelompok dari mereka mendengarkan kalam Allah, kemudian mereka mentahrifnya setelah mereka memahaminya dan mereka dalam keadaan mengetahui. Surat Al-Baqarah 76. Kata Syekh, qalu wa qad kana fariqun minhum ay al-yahud. Ini berkaitan dengan orang Yahudi, bahwasanya sebagian kelompok dari mereka telah mendengarkan kalam Allah. Yasma'una kalam Allah ay at-Taurat. Mereka mendengarkan apa? Taurat yang dulu masih apa? Murni. Bahwasanya kita yakini semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para anbiya itu kalamullah. Ya, ini yang harus diyakini. Taurat, Injil, Az-Zabur itu semua adalah apa? Kalamullah. Ini kata Allah, yasma'una kalamullah, yaitu at-Taurat. Tsumma yuharrifunahu. Kemudian mereka apa? Mentahrifnya. Seperti yang sudah kita sampaikan, orang Yahudi diperintah oleh Allah untuk mengatakan wa qulu hittah. Ya Allah, ampuni kami. Hak, ta dan tak marbutah. Namun mereka mentahrifnya dengan mengatakan apa? Hintah, ditambahi nun. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kepada orang-orang yang mentakwilkan istawa dengan istaula, alangkah miripnya lamnya mereka dengan nunnya Yahudi. Ini yang sangat disayangkan. Kaum muslimin yang sebagian mereka menggembar-gemborkan benci kepada Yahudi itu sahih betul. Namun juga jangan sampai benci tapi tasabbuh, menyerupai mereka dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah apa? Akhlak. Ya, sebagaimana juga hari-hari ini diharamkan bagi kaum muslimin ikut-ikut perayaan apa? Orang-orang kafir, orang-orang Nasara ataupun orang Yahudi. Karena Rasul mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Bahkan yang sangat sebetulnya simpel sekali, kaum muslimin tiap hari minta ditunjukkan jalan yang lurus, jalan Islam yang dibawa oleh Rasul dan para sahabat, bukan jalannya orang Yahudi ataupun orang apa? Nasara. Tiap hari, tiap salat minta jangan menjadi pengikut Yahudi atau Nasara, namun kok ikut-ikutan perayaan naudzubillah min dzalik an-Nasara. Ini sangat bertentangan dengan yang mereka ucapkan tiap kali salat, walid. Ya, intinya diharamkan bagi kaum muslim tasabbuh, menyerupai orang-orang kafir baik Yahudi ataupun Nasara. Bahkan kata ulama berdasarkan ayat-ayat yang sangat banyak. Alhamdulillah kita kemarin ada kajian di Jakarta berkaitan dengan masalah ini. Kalau mau didengarkan lagi dalil-dalilnya tentang haramnya tasabbuh, menyerupai orang kafir dalam hal-hal yang merupakan kekhususan mereka, terutama dalam masalah akidah mereka. Di antaranya atau kelakuan orang Yahudi mentahrif ayat-ayat Allah. Sebagian kaum muslimin ikut-ikutan mentahrif ayat-ayat Allah. Istawa Allah tinggi di atas aras, ditakwilkan istaulah menguasai. Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekala wajaramu diartikan itu adalah zatnya Allah. Ya bal yadau mahbusutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ditafsirkan, ditakwilkan kedua nikmat Allah. Ini adalah kelakuan orang Yahudi yang diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Bagaimana kaum muslimin akan menang atas orang Yahudi, sedangkan mereka sendiri mengekor, membebek kepada orang Yahudi. Yahudi memperalah Allah dengan mengatakan Allah fakir, Allah itu fakir, Allah itu tangannya terbelenggu,
Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Di tengah kaum muslimin juga ada yang mencela Allah, mengejek kalam Allah, mengejek Al-Quran. Bahwasanya di dalam Al-Quran nasikh mansuhnya sama dengan mencela mencela. Ini kelakuan orang Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, bagaimana mungkin akan menang atas Yahudi sedangkan orang-orang tersebut tasyabbuh dengan Yahudi bahkan dalam masalah akidah mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menghancurkan al-Yahud dan a'da al-Islam, dan semoga Allah menolong kaum muslimin di mana saja mereka berada, dan semoga Allah mengembalikan kaum muslimin kepada at-tauhid dan as-sunnah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.